Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Aziz, mengajar informatika di SMKN 51 Jakarta. Kali ini saya akan memberikan sebuah pemikiran reflektif dari modul 2 tentang berpikir komputasional. Pengalaman belajar baru dari modul 2 ini saya merasakan diantaranya adalah dapat mempelajari konsep dasar berpikir komputasional seperti abstraksi, dekomposisi, algoritma, dan juga evaluasi. Selain itu juga saya dapat memahami peran berpikir komputasional dalam pemecahan masalah, pengembangan algoritma, dan juga pemrograman. Selain itu, mengalami penerapan berpikir komputasional dalam berbagai disiplin ilmu, seperti matematika, sains, dan juga desain. Dalam mempelajari modul 2 berpikir komputasional ini, emosi yang dirasakan oleh saya adalah antusiasme, seperti menemukan konsep berpikir komputasional yang menarik dan sangat relevan dengan berbagai bidang ilmu. Selain itu juga saya merasa tertantang bagaimana memahami berbagai konsep abstrak dan juga kompleks. Dan yang berikutnya adalah rasa kepuasan. Saya mampu mencoba menyelesaikan tugas dan memahami materi dengan baik, yaitu bagaimana mengembangkan atau bagaimana berpikir secara komputasional. Aspek baik dari proses belajar ini adalah modul terstruktur dan jelas, sangat jelas dan mudah dipahami. Kemudian beberapa video pembelajaran informatif dan menarik, dan juga tersedia latihan dan tugas untuk menguji sebuah pemahaman. Ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, yaitu lebih banyak contoh penerapan berpikir komputasional dalam konteks sehari-hari, diskusi dan interaksi antar peserta nanti mudah-mudahan bisa lebih intensif, bisa lebih menggali potensi kami, dan juga bisa memberikan dorongan atau motivasi dari para mentor nanti atau para pelatih, dan juga menjadi umpan balik dan penilaian yang lebih personal. Untuk analisis implementasinya dalam sebuah pertanyaan kritis, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, bagaimana cara mengintegrasikan bimbingan komputasional ke dalam kurikulum sekolah secara efektif. Kemudian, alat dan sumber belajar apa yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran berpikir komputasional, dan bagaimana cara mengukur keberhasilan implementasi berpikir komputasional di sekolah. Bimbingan komputasional bukan hanya tentang pemrograman, tapi juga tentang pemecahan masalah dan berpikir kritis ternyata. Ini adalah hal-hal baru yang saya dapatkan dalam mempelajari modul 2. Kemudian juga, bimbingan komputasional ternyata dapat diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu dan aspek kehidupan. Selain itu, bimbingan komputasional penting untuk mempersiapkan generasi muda di era digital ini. Dan menjadi sebuah tantangan ketika kekurangan pemahaman guru tentang BK atau bimbingan komputasional. Ini akan berpengaruh dalam sebuah struktur pembelajaran atau struktur berpikir anak di dalam kelas. Kurangnya sumber daya dan infrastruktur untuk mendukung pembelajaran berpikir komputasional, ini juga bisa ditemui di sekolah-sekolah. Dan yang terakhir adalah kesulitan dalam mengubah mindset dan budaya belajar mengajar. Masih banyak, dan saya juga merasakan bahwa terkadang saya mengajar tidak berpikir secara komputasional, yaitu tidak secara struktur, tidak menggunakan layaknya seperti struktur in, proses, dan output seperti itu. Yang saya coba paparkan solusinya adalah dengan pelatihan dan pengembangan profesional untuk guru tentang berpikir komputasional, kemudian penyediaan alat dan sumber belajar bimbingan komputasional yang mudah diakses, dan terakhir adalah sebuah komunitas besar yang harus dibuat dan kolaborasi antar guru, baik di dalam sekolah internal maupun regional,
dan mungkin kawasan besar ya. Kemudian keterhubungan topik dalam pengalaman belajar mata pelajaran lain seperti matematika dan sains dapat membantu dalam memahami penerapan berpikir komputasional. Nah, mungkin ini waktunya atau saatnya guru-guru umum, guru-guru produktif seperti saya juga bisa berkolaborasi dengan guru matematika dan sains untuk menguatkan bagaimana berpikir secara komputasional atau terstruktur. Dan selanjutnya adalah dalam pengalaman pribadi dalam menggunakan teknologi dan menyelesaikan masalah dapat memperkaya pembelajaran bimbingan komputasional. Mudah-mudahan ini bisa ditemui oleh para siswa yang pengalaman belajarnya ternyata mampu bisa menganalisis dan menghasilkan sebuah solusi dari analisis tersebut. Di penerapan masa depan nanti, bimbingan komputasional dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan abad 21 pada siswa, seperti pemecahan masalah, berpikir kreatif, dan berpikir kritis, serta kreativitasnya para siswa mulai digiatkan. Berpikir komputasional juga dapat diterapkan dalam berbagai dan kegiatan di sekolah seperti robotika, desain grafis, dan juga jurnalisme. Berpikir komputasional dapat membantu siswa dalam persiapan untuk melanjutkan pendidikan dan memasuki dunia kerja. Di SMKN 51, alhamdulillah kami mencoba mengajak para siswa untuk terlibat sebagai tim jurnalisme untuk website SMKN 51. Seperti itu. Konsep dan praktik baik dalam model pembelajaran berbasis proyek, siswa dapat belajar komputasional dengan mengerjakan proyek yang menantang dan relevan dengan kehidupan nyata. Selain itu juga pembelajaran kolaboratif, siswa dapat belajar bimbingan komputasional dengan bekerja sama dengan kelompok untuk menyelesaikan tugas dan masalah. Dan dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memberikan instruksi dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Konsep dan praktik baik dari mata pelajaran lain seperti matematika, MAPEL ini bisa memberikan konsep pemecahan masalah dan juga algoritma dalam matematika dapat diterapkan dalam bimbingan komputasional. Kemudian sains, konsep pemikiran ilmiah dan investigasi dapat diterapkan di dalam bimbingan komputasional. Untuk bahasa Indonesia, keterampilan komunikasi dan literasi digital penting untuk pembelajaran bimbingan komputasional. Jadi pada kesimpulannya bahwa modul 2 berpikir komputasional memberikan pemahaman yang berharga tentang konsep dan aplikasi bimbingan komputasional. Dengan menerapkan bimbingan komputasional dalam pembelajaran, guru dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan abad 21 yang penting untuk kesuksesan di masa depan. Terima kasih, saya Muhammad Abdul Aziz, mengajar informatika di SMKN 51 Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.